Well, every production pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ada aja challenge-nya. Nggak ada produksi yang gampang sebenarnya. Karena setiap hari itu ada aja yang ditemuin. Semuanya basically rumusnya sama. Cuman setiap hari ada-ada aja gitu loh. Kesulitan dalam mengarahkan atau membentuk pemain-pemain baru tuh udah pasti ada. Kesulitannya itu adalah masalah cara berpikir. Mungkin dalam waktu yang singkat kita gimana merubah mereka, itu sangat sulit dan ya butuh waktu dan proses, dan itu yang kita jalani kemarin. Kendala utama yang dihadapi di film ini sebenarnya mencari lokasi yang benar-benar tepat. Karena dengan keanekaragaman karakter mereka ini, saya perlu lokasi yang bukan sekedar lokasi yang biasa, tapi memang harus stylish. Waktu yang kita miliki terlalu banyak gitu, tapi ternyata perjalanan keretanya tuh naik turunnya tuh seru banget gitu di waktu yang kita milikin gitu. Kita juga sangat ketat dengan waktu, karena pemain film ini, para pemain-pemain di film ini, kami harus menunggu dari hasil Clear Hair Model 2012, di mana film ini pun juga disupport oleh Clear Indonesia, sehingga kita memiliki waktu yang sangat sedikit sekali gitu. Mungkin hanya masalah perbedaan waktu kali ya, karena kan memang saya tidak tinggal di Jakarta gitu, saya tinggal di sini. Kita kan berkomunikasi itu lewat Skype, internet gitu, email atau telepon gitu. Kadang tuh sinyalnya tuh suka nggak bagus. Tapi semua itu tidak membuat atau mengurangi chemistry kerja kita. Terus juga ada satu scene kita yang car crash scene, which is pemainnya ini si Daniel sendiri dia belum terlalu lancar nyetir, plus ini juga film pertamanya dia. Cuman balik lagi koordinasinya was done very well. Production team kita seluruh departemen sebenarnya satu kesatuan yang solid banget. Sebenarnya itu sih kuncinya supaya tempat kerja kita asik and then enjoyable. So making a movie it's all about fun. Perfilman nasional itu menurut saya udah mulai berada di titik jenuh, di mana pemain udah mukanya itu aja, didominasi juga dengan mungkin gaya atau isi cerita yang itu aja, meskipun sebuah tema cinta atau tema horor atau tema apapun bisa sama, tapi mungkin cara bertuturnya bisa berbeda sebenarnya kan gitu. Nah, bagi saya untuk satu-satunya yang bisa menyegarkan itu adalah muka-muka baru, di mana penonton masih belum bisa berharap atau melihat ini kayak apa mainnya ya, gimana ya. Jadi mereka akan mendapatkan elemen of surprises yang banyak gitu dari pemain-pemain yang baru ini gitu. Jadi itu salah satu caranya dengan kita bisa menyegarkan lagi sebenarnya kejenuhan itu, yaitu dengan menampilkan muka-muka baru. Saya bersyukur ketika ada Clear Hair Model 2012 di mana mereka memang membukakan pintu selebar-lebarnya buat wajah-wajah baru, talenta-talenta baru yang ada di Indonesia. Kenapa Clear mau sponsorin film Indonesia? Kenapa enggak? Film Indonesia itu kan masih banyak yang bagus. Dan Langit Ketujuh itu filmnya beda banget, skripnya beda banget. Udah gitu saya tahu kualitas Mas Rudi. Jadi Clear percaya mau sponsorin Langit Ketujuh. Rudi Sudjarwo adalah sutradara yang amat sangat berpengalaman. Dari produksi ini banyak sekali yang bisa saya pelajarin ya dari Rudi. Banyak banget sharing-sharing pengalamannya dia, experience-nya dia yang dia share ke saya, atau metode kerjanya yang saya lihat, yang bisa saya ambil dan saya terapkan di cara saya memproduksi satu film. Rudi memberikan treatment yang membuat cerita ini, naskah ini jadi jauh berbeda gitu, berkarakter dan jadi kuat banget nih film gitu. Mas Rudi itu orangnya punya passion banget sama movie. Terus kalau kerja tuh nggak setengah-setengah. Pokoknya dia total banget. Sampai kalau perlu nangis-nangis gitu loh. Tapi dia dapat yang the best dari semua pemain-pemain itu. Kita selalu menganggap dia sutradara yang terkeren nih yang bikin drama tuh selalu keren-keren. Tapi di sini kita nganggap dia jadi seorang papa. Jadi seorang yang kita panggil Baba. Dia selalu memberi kita nasihat dan masukan yang sangat membangun. Nah, dalam hal ini film Langit Ketujuh, dominasi muka-muka baru ini sangat bisa dibilang 95% ya. Itu dari
5 karakter persahabatan cewek ini, kemudian 2 cowok dan beberapa yang lain, itu benar-benar muka yang fresh yang memang mereka hampir bisa dibilang belum pernah layar lebar. Dan pastinya mereka mempunyai bakat yang luar biasa dan potensi yang sangat hebat ya, sehingga layak untuk mendapatkan kesempatan memain film layar lebar. Jadi mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik buat penonton dan puas. Ada yang bilang director itu bisa siapa aja sih, siapa aja bisa menjadi seorang director, tapi the real director gitu itu hanya beberapa lah. Dan Rudy menurut gua adalah salah satu the director itu gitu, yang mempunyai nggak cuma dari kemampuan dari si director aja ya, dia leadershipnya tinggi, disiplin, ya, imajinasinya hebat juga, detail, memainkan perasaan penonton, memainkan sebuah adegan gitu, sangat mengalir gitu ya, dan dia grafiknya sangat diperhatikan sama dia gitu. Jadi top abis Rudi Sudjarwo. Actually syuting in Bali sebenarnya fun banget ya. Kayaknya semuanya enjoy, dari kru kita sendiri, dari pemain, enjoy banget. Apalagi ada underwater scene yang which is very fun banget. Seru banget karena kita apalagi ini film pertama terus dibawa yang dari Jakarta ke Bali, Jakarta Bali. Itu udah ngajarin kita macam-macam dari mulai tepat waktu dan lain-lain. Fisik segala macam kita benar-benar dilatih. Ya walaupun ada syuting yang bisa jadi 24 jam, tapi dengan teman-teman kru yang menyenangkan, dengan talent-talent yang juga sangat menyenangkan dan gampang diatur, semua jadi fun. Sama sekali nggak ngerasa ribet sih, soalnya benar-benar jalaninnya benar-benar dengan senang hati dan itu benar-benar fun karena semuanya kalau dilihat emang rata-rata passion kita semua ada di situ, jadinya ya kita seneng banget, jadi ngejalaninnya kayak dianggap aja kayak jalan-jalan sama sahabat-sahabat tuh gimana sih rasanya, jadi ya feels like holiday lah, pokoknya bukan kayak kita kerja gitu. Ya kalau untuk diri saya sendiri, seneng banget bisa syuting. Ketemu Rudy aja saya seneng. Saya senang dengan dilibatkan marine life di dalam film Langit Ketujuh karena fenomena masyarakat Indonesia sendiri sudah menjunjung tinggi tentang kelautan itu sendiri. Kemungkinan dengan film ini akan membuat masyarakat Indonesia akan lebih peduli dan menjaganya dan tidak membuang sampah sembarangan ke laut dan tidak merusaknya. Yang paling utamanya secara umum adalah ini akan memperkenalkan dunia scuba diving lebih luas lagi ke masyarakat luas. Challenge-nya adalah bagaimana membuat film ini menghibur tapi tetap mendidik. Khusus untuk film ini, Langit Ketujuh, yang asik dari film ini adalah ketika memang film ini akan dirasakan mungkin agak berbeda di setiap orang. Yang mungkin saya bisa sampaikan adalah film ini mempertanyakan mungkin sebuah satu kalimat yang sederhana, lo percaya nggak sama takdir? Itu pertanyaan dari film ini untuk penonton, untuk merasakan film ini, juga karakter-karakter yang di dalam filmnya. Oke, dengan berakhirnya syuting Langit Ketujuh yang disutradari oleh Rudi Sudjarwo, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dan pihak yang terlibat, dari mulai kru underwater, SSA yang memberikan kami sertifikat untuk open water, dan yang terutama ini adalah Unilever dan khususnya tim Clear Indonesia yang telah banyak sekali membantu dan mensupport sampai film ini bisa selesai. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Clear karena udah mewujudkan mimpi kita semua menjadi Clear Hair Model 2012, membintangi film yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo yang berjudul Langit Ketujuh. Terima kasih Clear. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Langit Ketujuh yang menceritakan tentang takdir, cinta, dan persahabatan yang bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa ditonton. Jadi di tengah kebahagiaan, aku ingin rasakan lebih
bersama denganmu. Ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu.